Hari itu Jakarta berubah menjadi lautan manusia. Ribuan orang berkumpul. Sebagian besar adalah buruh, mahasiswa, serta para ojek online yang datang dengan atribut hijau dan biru di jaket mereka. Suara orasi menggema, spanduk dan bendera bertebaran di udara. Di antara lautan manusia itu, ada seorang pria sederhana bernama Affan, seorang pengemudi ojek online yang sudah 5 tahun terakhir mengais rezeki di jalanan ibu kota. Affan bukanlah orang yang gemar ikut-ikutan keramaian, apalagi demo yang seringkali berujung ricuh. Namun hari itu berbeda. Hatinya terpanggil. Ia merasa suara rakyat kecil harus didengar, termasuk para ojol yang semakin hari semakin terhimpit aturan yang mencekik. Sebelum berangkat, ia sempat menatap istrinya, yang sedang menyiapkan sarapan sederhana. "Doakan aku, ya. Aku cuma ingin ikut menyuarakan keadilan. Tidak akan lama," ucapnya lirih. Sang istri, yang sudah terbiasa melihat suaminya berangkat pagi dengan motor bututnya, hanya mengangguk sambil menyeka mata. Entah kenapa perasaan hari itu begitu berat, seolah ada firasat yang tidak bisa dijelaskan. Demo berlangsung damai di awal. Massa duduk bersila, berteriak bergantian, hingga polisi dan brimo berjaga di barisan depan. Namun, suasana berubah panas ketika sebagian provokator mulai melemparkan batu dan botol ke arah aparat. Asap gas air mata ditembakkan, suasana seketika kacau. Affan berusaha menenangkan teman-temannya, ia bahkan menolong seorang mahasiswa yang jatuh pingsan di pinggir jalan. Namun, nasib berkata lain. Ketika kerumunan semakin tidak terkendali, sebuah mobil taktis Barakuda milik Brimob melaju untuk membubarkan massa. Entah karena panik atau salah perhitungan, mobil raksasa itu menabrak dan melindas tubuh Affan yang berdiri di jalur salah. Teriakan histeris terdengar. "Allahu Akbar!" Ada yang terlindas. Suara itu membelah udara. Beberapa rekannya mencoba mendekat, namun situasi ricuh membuat sulit menolong. Affan tergeletak tak bergerak, darah membasahi aspal. Wajahnya masih menahan perih yang luar biasa sebelum akhirnya napas terakhirnya terhenti. Kabar itu menyebar cepat. Malam harinya, jenazah Affan dibawa pulang ke rumah duka di Jakarta Pusat. Tangis pecah. Istrinya jatuh pingsan. Anak-anaknya memeluk tubuh ayah mereka yang sudah terbujur kaku. Tetangga berdatangan, begitu pula para sesama ojek online. Mereka menyalakan lilin, membaca doa, dan berjanji akan mengawal almarhum hingga ke liang lahat. Keesokan harinya, pemakaman dilakukan di TPU Karet Bifak, Jakarta Pusat. Jalan menuju pemakaman dipenuhi ribuan orang. Tidak hanya keluarga dan kerabat, tapi juga ratusan, bahkan ribuan driver ojek online dari berbagai komunitas datang dengan seragam khas mereka. Konvoi motor panjang mengiringi mobil jenazah. Klakson bersahutan bukan sebagai tanda keramaian, melainkan simbol duka mendalam. Ketika jenazah tiba, suasana haru menyelimuti udara. Takbir menggema, isak tangis terdengar dari segala arah. Petugas pemakaman bersiap menggali liang lahat, sementara orang-orang bergantian menyalami istri Affan yang wajahnya sembab penuh air mata. Di tengah kerumunan itu, seorang ustadz sepuh yang sudah lama dikenal di lingkungan sekitar ikut hadir. Beliau sosok alim yang karismatik, sering mengisi pengajian, dan sangat dihormati oleh warga. Saat jenazah hendak diturunkan, ustadz itu tiba-tiba menundukkan kepala dalam-dalam. Matanya berkaca-kaca, lalu tiba-tiba ia menangis terseduh. Beberapa orang di dekatnya heran. "Kenapa menangis, Ustadz?" tanya salah satu jamaah. Sang Ustadz mengangkat wajahnya. Matanya basah, suaranya bergetar hebat. "Kalian mungkin tidak melihatnya, tapi aku bersumpah atas nama Allah. Di sini, di atas liang lahat ini, ada 50 malaikat bercahaya, bersayap putih, sedang turun menyambut ruh almarhum Affan." Kerumunan seketika hening. Banyak orang tertegun, sebagian langsung menitikkan air mata tanpa sadar. Udara yang panas tiba-tiba terasa sejuk, angin berhembus lembut, dan sebagian orang merasa bulu kuduk mereka meremang. Ustadz itu terisak. Suaranya hampir tak keluar. "Aku belum pernah melihat yang seperti ini sepanjang hidupku. Malaikat itu begitu indah. Sinar mereka menembus kegelapan dunia. Affan, almarhum Affan, dia bukan orang sembarangan. Semasa hidupnya dia selalu berbuat baik, menolong siapa saja, tidak pernah menolak ketika ada yang membutuhkan. Allah memuliakannya dengan sambutan yang tidak pernah kubayangkan."
Tangis semakin pecah. Para ojol yang berdiri di barisan belakang menutup wajahnya. Dada mereka bergetar menahan haru. Istri Affan jatuh terduduk, menangis di pelukan kerabatnya. Anak-anaknya yang masih kecil belum benar-benar paham, tapi mereka ikut larut dalam suasana yang menggetarkan itu. Beberapa orang mencoba mencari-cari, apakah benar ada cahaya itu. Namun hanya ustadz dan segelintir orang dengan hati yang jernih yang bisa melihat jelas kehadiran para malaikat tersebut. Meski begitu, seluruh pelayat bisa merasakan perubahan suasana. Seolah langit terbuka, bumi menjadi saksi, dan pemakaman itu bukan sekadar penguburan, melainkan perayaan ruh seorang mukmin yang dimuliakan. Jenazah Affan akhirnya diturunkan perlahan. Takbir bergema, doa dipanjatkan, dan suara tangisan semakin tak terbendung. Namun kali ini, tangisan itu bukan hanya duka, melainkan juga rasa takjub. Seorang manusia biasa, pengemudi ojek online yang sehari-hari menjemput penumpang dan mengantarkan makanan, kini dimuliakan di hadapan ribuan orang dengan bukti nyata bahwa Allah menyayanginya. Bab pertama ini berakhir dengan suasana yang campur aduk. Kesedihan bercampur keharuan, duka melebur dengan keajaiban. Semua orang yang hadir di TPU Karet Bifak hari itu akan membawa cerita yang sama, bahwa Affan, sang ojol sederhana, bukan hanya mati syahid dalam perjuangan suara rakyat, tetapi juga wafat dengan sambutan yang begitu agung dari langit. Pemakaman Affan di TPU Karet Bifak seolah meninggalkan jejak yang tak bisa terhapus. Setelah jenazah diturunkan ke liang lahat, banyak orang enggan segera pulang. Mereka masih terpaku, membicarakan kejadian aneh yang baru saja mereka saksikan atau dengar dari ustadz sepuh yang menangis di dekat kubur. 50 malaikat, katanya, bisik seorang ibu sambil menggenggam tasbih di tangannya. Wallahualam, aku merinding sekali. Rasanya udara tadi memang berbeda, sahut seorang bapak yang wajahnya masih basah karena air mata. Para driver ojek online yang hadir pun sibuk mengabadikan momen, bukan hanya dengan kamera ponsel, tetapi dengan hati mereka. Sebagian menulis di grup WhatsApp komunitas ojol, kawan kita, Affan, wafat dimuliakan. Ustadz bilang ada malaikat yang datang. Sungguh aku saksi, suasana pemakaman tadi tidak biasa. Kabar itu menyebar seperti api yang menjilat kering rumput kering. Hanya dalam hitungan jam, unggahan tentang keajaiban di pemakaman Affan beredar luas di media sosial. Foto-foto ribuan ojol yang memenuhi TPU, video tangisan jamaah, hingga potongan suara ustadz yang bergetar menyebut kehadiran malaikat, semuanya viral. Tagar Affan syahid menjadi trending di Twitter. Ribuan netizen menuliskan doa, mengutip kisah hidupnya, dan menceritakan pengalaman pribadi bersama almarhum. Banyak yang teringat bahwa Affan seringkali menolong penumpang tanpa pamrih, bahkan rela menunggu lebih lama tanpa meminta tambahan ongkos. Seorang mahasiswi menulis, "Aku pernah ketinggalan dompet di kos. Bang Affan tetap antar aku ke kampus, padahal aku belum bisa bayar. Katanya, nanti kalau sudah ada rezeki, bayar saja. Jangan takut." Hari ini aku nangis baca kabar wafatnya. Semoga Allah muliakan beliau. Postingan-postingan itu dibagikan ribuan kali. Dalam semalam, nama Affan yang sebelumnya hanyalah seorang ojol biasa, berubah menjadi simbol kebaikan dan perjuangan rakyat kecil. Sementara itu, di rumah duka, keluarga masih berkumpul. Istri Affan duduk lemah di kursi kayu, dipeluk erat oleh adiknya. Anak-anak mereka yang masih kecil tertidur di pangkuan neneknya. Wajah polos mereka masih menyisakan jejak air mata. Seorang tetangga mendekat dan berbisik lirih. "Sabar ya, nak. Suamimu orang baik. Allah sudah tunjukkan kemuliaannya. Kau harus kuat demi anak-anak." Istri Affan hanya mengangguk, meski hatinya masih teriris. Kehilangan itu begitu berat. Tapi mendengar cerita tentang malaikat yang hadir di pemakaman, ia merasakan sedikit penghiburan. Mungkin benar, Affan sudah mendapat tempat terbaik di sisi Allah. Namun, tidak semua orang menerima kabar itu dengan lapang dada. Di luar sana, sebagian pihak mulai meragukan. Beberapa akun anonim di media sosial menulis komentar sinis. "Malaikat? Apa ada bukti? Jangan halu. Itu cuma sugesti orang yang lagi berduka. Jangan lebay. Pasti ada orang yang bikin cerita biar dramatis." Komentar-komentar semacam itu memicu perdebatan panjang. Ada yang marah, ada yang membela,
ada pula yang mencoba menenangkan. Namun bagi mereka yang hadir langsung di TPU, tak peduli orang percaya atau tidak, suasana yang mereka rasakan adalah nyata. Ustadz sepuh yang pertama kali menyaksikan malaikat itu kemudian dipanggil untuk diwawancarai beberapa media. Dalam siaran televisi lokal, ia berbicara dengan suara serak. Saya tidak pernah main-main soal ini. Saya sudah berumur, rambut saya sudah putih. Untuk apa saya berbohong di depan ribuan orang? Saya bersaksi, dengan izin Allah, saya melihat malaikat-malaikat bercahaya turun di atas liang lahat almarhum Affan. Mereka menyambutnya dengan kelembutan. Itu adalah karunia Allah bagi hambanya yang ikhlas berbuat baik. Kata-katanya membuat banyak penonton menangis. Bahkan presenter yang mewawancara pun menunduk haru, tak mampu berkata-kata. Di sisi lain, komunitas ojek online semakin solid. Mereka sepakat menjadikan Affan sebagai simbol perjuangan. Poster bergambar wajahnya mulai tersebar dengan tulisan, "Pahlawan jalanan, syahid kebaikan." Tidak hanya di Jakarta, kabar itu juga sampai ke kota-kota lain. Driver ojol di Surabaya, Bandung, Medan, hingga Makassar menggelar doa bersama untuk almarhum. Sementara itu, di kampung halaman orang tuanya di daerah kecil Jawa Barat, berita itu membuat keluarga besar Affan terpukul sekaligus bangga. Ayahnya, seorang petani tua, sempat pingsan saat mendengar kabar anaknya meninggal terlindas barakuda. Namun, ketika kemudian mendengar cerita bahwa malaikat hadir di pemakaman, wajahnya basah dengan air mata haru. Ya Allah, anakku memang tidak punya harta, tapi Engkau muliakan dia dengan cara yang tak pernah kubayangkan, katanya sambil menatap langit senja. Hari-hari berikutnya, rumah duka tidak pernah sepi. Orang datang silih berganti. Sebagian hanya ingin menyampaikan belasungkawa. Sebagian lain ingin mendengar langsung cerita keajaiban itu. Ada yang membawa makanan, ada yang menyumbangkan uang untuk anak-anak Affan, ada pula yang diam-diam menaruh amplop di meja ruang tamu. Namun, di balik semua keharuan itu, terselip rasa marah yang membara. Banyak orang mulai mempertanyakan, siapa yang harus bertanggung jawab atas kematian Affan? Mengapa mobil barakuda bisa sampai melindas seorang warga sipil? Apakah tidak ada prosedur pengamanan yang benar? Kemarahan itu tidak bisa dibendung. Di grup-grup komunitas ojol, pesan demi pesan berisi ajakan untuk menuntut keadilan mulai beredar. Jangan biarkan kematian Affan sia-sia. Kita harus turun lagi, tapi kali ini bukan sekadar demo, melainkan menuntut pertanggungjawaban. Disinilah konflik baru mulai bergulir. Kematian Affan bukan hanya duka, bukan hanya kisah keajaiban, tetapi juga api yang menyulut gelombang perlawanan rakyat kecil terhadap ketidakadilan. Bab kedua ini ditutup dengan gambaran suasana malam di Jakarta. Jalanan yang biasanya riuh oleh motor ojol kini terasa sepi. Namun di balik kesunyian itu, ribuan hati sedang bergetar, ribuan doa sedang terpanjatkan, dan ribuan tekad sedang dipupuk. Semua demi mengenang Affan, sang ojol sederhana yang kini telah menjadi legenda. Keesokan harinya setelah pemakaman Affan, Jakarta seakan masih bergetar dengan kabar keajaiban yang terjadi di TPU Karet Bifah. Media masih ramai memberitakan. Video yang menayangkan tangisan Ustadz sepuh dengan suara bergetar telah ditonton jutaan kali di berbagai platform. Namun, ada hal yang lebih mengejutkan. Gelombang solidaritas dari sesama driver ojek online terus membesar, melampaui batas komunitas mereka sendiri. Di sebuah basecamp kecil ojol di kawasan Tanah Abang, puluhan driver berkumpul malam itu. Mereka duduk bersila di lantai. Sebagian masih memakai jaket hijau dengan logo aplikasi, sementara di tengah lingkaran ada foto Affan yang dibingkai sederhana, dihiasi bunga melati. Kita tidak bisa diam saja, ucap seorang driver berusia 30 tahun, suaranya tegas. Affan bukan hanya kawan kita. Dia simbol bahwa kita, orang kecil, sering jadi korban ketidakadilan. Dia mati dilindas barakuda. Apa aparat tidak punya hati? Kata-katanya disambut dengan gumaman setuju. Beberapa menunduk menahan emosi, ada pula yang mengepalkan tangan. Seorang driver lain, yang lebih tua, mencoba menenangkan. Betul, kita marah, tapi jangan sampai kemarahan ini jadi buta. Kita harus bawa ini dengan cara yang benar. Kita tunjukkan bahwa kita bersatu, bukan hanya marah. Perdebatan berlangsung panjang. Ada yang ingin langsung turun ke jalan,
melakukan aksi besar-besaran. Ada pula yang lebih memilih jalur hukum, menuntut pertanggungjawaban aparat. Namun semua sepakat bahwa satu hal harus dilakukan. Mereka tidak boleh membiarkan kematian Affan tenggelam begitu saja dalam arus berita. Sementara itu, di rumah duka, istri Affan masih terpuruk dalam kesedihan. Namun kehadiran teman-teman suaminya membuat ia merasa tidak sendirian. Setiap hari ada saja driver yang datang, membawa makanan, uang, atau sekadar duduk menemani. Salah seorang bahkan berjanji akan membantu mengantar anak-anak Affan ke sekolah, agar mereka tetap bisa melanjutkan pendidikan. Malam itu, saat ia duduk di teras rumah, seorang tetangga mendekat sambil membawa ponsel. "Mbak, ini, lihatlah. Nama Affan trending lagi. Ada ribuan orang yang menulis doa. Bahkan ada ustadz terkenal yang ikut menceritakan tentang malaikat yang hadir di pemakamannya." Istri Affan memandang layar ponsel itu, air matanya mengalir deras. Mas Affan, orang-orang mengingatmu, aku bangga padamu." Di tempat lain, solidaritas terus berkembang. Di kota-kota lain, komunitas ojol mengadakan doa bersama. Mereka berkumpul di masjid, di posko, bahkan di pinggir jalan. Nama Affan disebut dalam doa mereka. Kisah tentang malaikat yang menyambutnya menjadi bahan renungan. Banyak yang tergerak untuk lebih rajin bersedekah, lebih sabar dalam bekerja, dan lebih tulus membantu sesama. Namun, arus solidaritas itu juga mulai melahirkan keresahan di kalangan penguasa. Beberapa pejabat merasa khawatir jika kematian Affan dijadikan simbol perlawanan. Di balik layar, ada upaya untuk meredam isu ini. Beberapa media ditekan agar tidak terlalu banyak mengangkat kisah malaikat di pemakaman. Komentar-komentar bernada skeptis semakin banyak muncul, mencoba mengaburkan kebenaran. Tetapi kenyataan di lapangan berbeda. Driver ojol semakin kompak. Mereka tidak lagi hanya berbicara di grup WhatsApp, tetapi mulai merancang aksi nyata. Di beberapa titik Jakarta, terlihat konvoi kecil driver ojol yang membawa poster bergambar Affan. Mereka menempelkan spanduk bertuliskan, "Keadilan untuk Affan," di pinggir jalan. Seorang pemuda bernama Raka, sahabat dekat Affan, mengambil peran besar dalam gerakan ini. Ia ingat betul bagaimana Affan sering menasihatinya untuk sabar menghadapi penumpang yang rewel. Rezeki itu sudah diatur. Jangan hitung-hitungan terlalu banyak. Yang penting kita ikhlas. Begitu kata Affan suatu kali. Kini, Raka merasa punya kewajiban untuk memperjuangkan nama baik sahabatnya. Ia mulai menghubungi komunitas mahasiswa, aktivis HAM, hingga LSM yang peduli dengan keadilan rakyat kecil. Respons mereka positif. Banyak yang siap bergabung. Hari demi hari, gema solidaritas makin nyaring. Dari Jakarta, gaungnya menjalar ke kota lain. Dari komunitas ojol, dukungan meluas ke kalangan buruh, mahasiswa, hingga pedagang kecil. Semua merasa ada sesuatu yang istimewa dalam kisah Affan, seorang rakyat biasa yang kematiannya disambut malaikat. Di balik semua itu, ada satu hal yang tak kalah penting. Semakin banyak orang yang ingin tahu lebih jauh tentang kehidupan Affan semasa hidup. Mereka menggali cerita-cerita kecil yang dulu mungkin dianggap sepele, tetapi kini terasa seperti bukti nyata kebaikan hatinya. Ada tetangga yang bercerita bahwa Affan sering diam-diam membayar tagihan listrik keluarga miskin. Ada rekan driver yang mengaku pernah ditolong saat kecelakaan, tanpa diminta. Bahkan ada seorang pengamen jalanan yang bersaksi bahwa Affan selalu memberinya makanan, meski kadang hanya roti sederhana. Cerita-cerita itu semakin memperkuat keyakinan banyak orang, bahwa kehadiran 50 malaikat di pemakaman bukanlah kebetulan, melainkan bukti kemuliaan seorang hamba yang tulus. Namun di tengah haru itu, bayangan konflik semakin nyata. Polisi mulai mengeluarkan pernyataan resmi, menyebut bahwa kejadian yang menewaskan Affan adalah kecelakaan yang tidak bisa dihindari. Mereka menolak bertanggung jawab penuh, dan justru menyalahkan situasi demonstrasi yang ricuh. Pernyataan itu menyulut kemarahan baru. Ribuan komentar bermunculan, menuding aparat tidak berperi kemanusiaan. Raka, yang semakin terlibat dalam gerakan, menuliskan kalimat di media sosial yang langsung viral. Jika kematian Affan hanya dianggap kecelakaan, maka biarlah solidaritas kita menjadi saksi bahwa rakyat kecil tak bisa lagi diremehkan. Malaikat sudah menyambutnya.
Kini giliran kita yang harus memperjuangkan apa yang ia tinggalkan. Kalimat itu menjadi bahan bakar baru bagi semangat ribuan driver ojol. Mereka sepakat untuk menggelar aksi damai besar-besaran di Jakarta. Bukan hanya untuk mengenang Afan, tetapi juga untuk menuntut keadilan yang layak bagi semua rakyat kecil. Bab ini ditutup dengan gambaran suasana dini hari di Jakarta. Jalanan masih sepi, namun di berbagai sudut kota, driver ojol bersiap. Jaket-jaket hijau tergantung di kursi, helm berjejer di atas meja, dan wajah-wajah penuh tekad menatap hari esok. Semua tahu, hari-hari ke depan tidak akan sama lagi. Pagi itu, Jakarta berubah menjadi lautan hijau. Dari berbagai sudut kota, ribuan driver ojek online bergerak menuju titik yang sama, kawasan Monas. Konvoy motor beriringan seperti sungai panjang yang tak ada ujungnya. Klakson mereka terdengar kompak, bukan sebagai tanda marah, melainkan sebagai salam solidaritas. Di setiap motor, bendera kecil bertuliskan, "Keadilan untuk Afan," berkibar di udara. Orang-orang yang melihat dari trotoar hanya bisa tertegun. Ada yang mengangkat ponsel, merekam momen luar biasa itu. Seorang pedagang asongan bahkan berucap lirih, "Belum pernah saya lihat ojol sebanyak ini kumpul. Semua demi satu orang yang sudah pergi. Masya Allah." Raka berada di barisan depan. Helmnya hitam polos tanpa stiker. Namun di punggung jaket hijau yang ia kenakan, terpasang foto Afan yang diperbesar. Setiap kali ia menoleh ke belakang, dadanya bergemuruh. Ia tidak menyangka seruan yang ia tulis di media sosial bisa menggerakkan sebanyak ini. Sesampainya di sekitar Monas, masa driver ojol berkumpul, parkir motor mereka berderet rapi. Mereka duduk bersila di aspal, sebagian memegang poster bergambar Afan, sebagian lagi menggenggam Al-Quran kecil. Dari atas panggung sederhana yang dibuat dengan terpal dan kayu, beberapa perwakilan komunitas mulai bergantian berorasi. "Saudara kita, Afan, adalah simbol kebaikan," teriak seorang orator dengan suara bergetar. "Dia bukan pejabat, bukan orang kaya, bukan siapa-siapa di mata dunia. Tapi lihatlah, Allah muliakan dia dengan diiringi malaikat saat pemakaman. Pertanyaannya sekarang, apakah kita rela kemuliaan itu dilupakan?" Sorakan ribuan ojol langsung menggema. Tidak, tidak. Suasana semakin menggetarkan ketika seorang ustadz sepuh, yang juga menyaksikan malaikat di pemakaman, naik ke panggung. Suaranya berat namun penuh kelembutan. "Wahai anak-anakku, aku menjadi saksi apa yang mataku lihat. 50 malaikat hadir di pemakaman Afan. Cahaya mereka membuat tubuhku bergetar, dan aku menangis karena sadar. Kematian yang indah itu bukanlah hadiah sembarangan. Itu adalah balasan dari Allah untuk orang yang sepanjang hidupnya menabur kebaikan." Ribuan orang terdiam, sebagian menunduk, sebagian tak kuasa menahan air mata. "Ketahuilah," lanjut sang ustadz, "perjuangan kalian hari ini bukan sekadar untuk Afan, tapi untuk semua orang kecil yang selama ini sering dianggap tak ada. Tunjukkan bahwa kita bisa bersatu. Jangan dengan amarah yang membabi buta, tapi dengan suara yang tak bisa dibungkam." Kata-katanya membuat banyak hati tersentuh. Beberapa driver berbisik pada kawan di sebelahnya, "Benar, kita di sini bukan hanya untuk marah. Kita di sini untuk menuntut keadilan dengan cara yang mulia." Namun, di balik suasana hikmat itu, aparat keamanan mulai bergerak. Barisan polisi berhelm dan bersenjata lengkap berjaga tak jauh dari kerumunan. Kendaraan taktis, termasuk barakuda yang serupa dengan yang melindas Afan, terparkir rapi di sisi jalan. Pemandangan itu memunculkan perasaan campur aduk di hati para driver. Marah, takut, tapi juga tekad yang semakin kuat. Di tengah aksi damai itu, beberapa mahasiswa mulai bergabung. Mereka membawa spanduk dengan tulisan tegas, "Afan adalah kita. Keadilan untuk rakyat kecil." Kehadiran mahasiswa membuat massa semakin bersemangat. Nyanyian perjuangan bergema, doa-doa dilantunkan, dan takbir berkali-kali mengguncang udara Jakarta. Sementara itu, keluarga Afan datang dengan pengawalan ketat dari komunitas ojol. Istri Afan berjalan pelan sambil memeluk anak-anaknya. Saat melihat ribuan driver duduk di aspal demi mengenang suaminya, ia menangis terisak. Salah satu anaknya bertanya polos, "Bu, kenapa orang sebanyak ini sayang sama ayah?" Sang ibu menunduk,
mengusap kepala anaknya. Karena ayahmu orang baik, nak, karena ayahmu hidup dengan tulus. Raka kemudian memimpin doa bersama. Ribuan driver menunduk, tangan-tangan terangkat ke langit. Suara doa menggema, bercampur dengan isak tangis. Bahkan beberapa aparat yang berjaga terlihat menundukkan kepala, entah karena tersentuh atau sekadar menahan tatapan massa. Namun, ketegangan tak bisa dihindari. Menjelang siang, ada sekelompok provokator yang tiba-tiba melempar botol ke arah aparat. Suasana nyaris pecah. Polisi bersiap dengan tameng, dan sebagian driver mulai panik. Raka cepat-cepat naik ke panggung. Dengan suara lantang ia berteriak, "Jangan terprovokasi. Kita datang bukan untuk rusuh. Kita datang untuk doa dan keadilan." Kata-katanya menggema, menenangkan massa. Para provokator yang mencoba memicu kerusuhan segera dihalau oleh barisan driver sendiri. Solidaritas benar-benar tampak nyata. Mereka menjaga agar aksi tetap damai, demi menjaga nama baik Affan. Menjelang sore, ribuan driver masih bertahan. Meski panas menyengat, tak seorang pun bergeser. Mereka tahu bahwa aksi hari ini akan menjadi sejarah. Jakarta menyaksikan bagaimana rakyat kecil, yang sehari-harinya mencari nafkah di jalan, bisa bersatu dengan kekuatan yang luar biasa. Di atas langit sore, awan bergerak pelan. Cahaya matahari menembus sela-sela gedung tinggi, jatuh tepat di tengah kerumunan. Seorang ustadz berbisik lirih, seolah-olah Allah mengirim cahaya ini untuk meneguhkan hati kita. Dan benar saja, momen itu membuat ribuan orang yang hadir merinding. Mereka merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan, seakan roh Affan benar-benar hadir di tengah mereka, tersenyum menyaksikan persatuan ini. Hari itu ditutup dengan janji bersama. Perjuangan tidak berhenti di sini. Mereka akan terus bergerak, terus menyuarakan, sampai kebenaran ditegakkan. Affan sudah tenang bersama malaikat. Kini giliran mereka yang masih hidup untuk melanjutkan perjuangan. Hari kedua setelah aksi besar-besaran, Jakarta masih dipenuhi perbincangan tentang ribuan driver ojek online yang memenuhi jalanan ibu kota. Media sosial dipenuhi foto dan video mereka yang berdoa bersama, mengangkat poster Affan, dan bersuara lantang menuntut keadilan. Tagar keadilan untuk Affan menduduki puncak trending di hampir semua platform. Namun, apa yang terlihat di permukaan berbeda dengan apa yang terjadi di balik layar. Di markas kepolisian, rapat darurat digelar. Para pejabat keamanan merasa tertekan oleh sorotan publik. Sebagian dari mereka khawatir aksi solidaritas ini akan terus membesar, melibatkan mahasiswa, buruh, dan rakyat kecil lain yang selama ini merasa ditindas. Kalau tidak segera kita redam, mereka bisa menguasai jalanan lagi, ujar seorang pejabat tinggi dengan nada tegas. Kita tidak bisa biarkan simpati untuk satu orang menjadi bahan perlawanan massa. Maka keputusan diambil, aksi susulan harus dihentikan, dengan cara apapun. Di sisi lain, Raka bersama para driver inti sedang mengatur strategi. Mereka duduk melingkar di sebuah base camp sederhana di daerah Tanah Abang. Dinding ruangan penuh dengan poster komunitas ojol dan foto-foto Affan yang kini menjadi simbol perlawanan. "Kawan-kawan," kata Raka, suaranya serak karena lelah, "aku tahu kalian semua masih marah, masih sedih. Tapi kita harus hati-hati. Kemarin kita bisa tetap damai meski ada provokator. Hari ini, bisa jadi mereka akan lebih keras lagi mencoba memecah kita." Seorang driver yang lebih tua, Damar, mengangguk. "Betul. Aku dengar aparat sudah menambah pasukan. Bahkan kendaraan taktis yang sama seperti yang melindas Affan akan diturunkan lagi." Mendengar itu, suasana ruangan mendadak hening. Hati Raka terasa diremas. Hanya menyebut kata Barakuda saja sudah membuat dadanya sesak. Ia masih terbayang jelas tubuh Affan yang hancur di bawah roda baja raksasa itu. "Justru itu," ucapnya sambil mengepalkan tangan, "kita tidak boleh mundur. Kalau kita biarkan, Affan akan mati sia-sia. Tapi aku mohon, jangan ada yang terpancing amarah. Kita harus tetap damai." Hari itu, rencana aksi kembali digelar. Ribuan driver berkumpul di sekitar patung kuda, dekat kawasan Monas. Lautan jaket hijau sekali lagi menutupi jalanan. Mereka membawa bunga putih, bukan batu. Mereka membawa Al-Quran, bukan senjata. Ribuan suara lantang menggema,
Keadilan untuk Affan. Keadilan untuk rakyat kecil. Namun kali ini, barisan aparat jauh lebih rapat. Puluhan tameng berkilau diterpa matahari. Gas air mata siap ditembakkan. Dan di belakang mereka, berdiri kokoh kendaraan taktis Barakuda. Mesin diesel besar itu meraung-raung seakan mengejek kerumunan. Raka berdiri di depan barisan. Dadanya bergetar, tapi ia tetap menegakkan tubuh. Ia ingat pesan Ustadz kemarin, jangan biarkan perjuangan ini ternoda. Maka ia mengangkat pengeras suara dan berteriak lantang, "Saudara-saudaraku, ingat, kita di sini bukan musuh negara. Kita di sini hanya menuntut keadilan untuk Affan. Kita damai, kita hanya ingin suara kita didengar." Sorakan massa menggema, membahana ke segala arah. Namun ketegangan makin terasa ketika seorang komandan aparat maju dengan pengeras suara. Suaranya keras, penuh peringatan. Kepada seluruh massa, segera bubar. Aksi ini tidak berizin. Jika tidak, kami akan mengambil tindakan tegas. Ribuan driver serentak berteriak. Kami tidak takut. Kami hanya minta keadilan. Benturan emosi pun tak terhindarkan. Dari belakang, sekelompok orang tak dikenal mulai melemparkan batu ke arah aparat. Suasana kacau. Aparat bersiap menyerang, gas air mata ditembakkan. Tangisan, batuk, dan teriakan panik langsung pecah. Raka berlari ke tengah kerumunan, berusaha menenangkan massa. "Jangan balas. Jangan terpancing. Ini bukan cara kita," teriaknya, meski matanya perih karena asap. Namun tidak semua bisa menahan diri. Beberapa driver yang marah berusaha melawan. Mereka memukul tameng dengan tangan kosong, berteriak histeris di tengah gas air mata yang semakin tebal. Di saat itulah, sebuah Barakuda maju perlahan. Suara mesinnya meraung, rodanya berdecit di atas aspal. Banyak driver langsung mundur, ketakutan oleh bayangan Affan yang terulang kembali. Raka berdiri di tengah jalan, menghadang. Tubuhnya gemetar, tapi ia tidak bergeser. "Cukup. Jangan ada lagi darah yang tertumpah," teriaknya dengan sekuat tenaga. Aparat terus maju. Suara dentuman sepatu bot menghantam aspal. Barisan tameng semakin mendekat. Gas air mata menyelimuti udara. Namun di tengah kekacauan itu, sesuatu terjadi. Dari arah kerumunan, seorang ustadz yang kemarin menyaksikan malaikat di pemakaman tiba-tiba maju. Dengan tenang ia berjalan ke depan, berdiri di samping Raka. "Berhenti, anakku," suaranya lirih tapi tegas. Terdengar bahkan di tengah hiruk-pikuk. "Ingatlah, Affan sudah mulia bersama Allah. Jangan kalian rusak perjuangan ini dengan kebencian. Jangan sampai darah kalian tumpah sia-sia." Ribuan driver terdiam, tersedu-sedu. Bahkan aparat yang tadinya bersiap menyerbu, seolah ragu untuk maju. Barakuda berhenti hanya beberapa meter di depan Raka. Suasana mencekam. Waktu seolah berhenti. Ribuan pasang mata saling menatap, antara rakyat kecil dengan aparat bersenjata. Dan di momen itu, dari langit sore yang berawan, cahaya tipis menembus ke arah massa. Orang-orang terdiam, merinding. Sebagian berbisik, itu sama seperti cahaya di pemakaman Affan. Hening. Tidak ada yang berani bergerak. Tidak ada yang berani berkata apa-apa. Hari itu ditutup dengan kebuntuan. Aparat tidak menyerbu, massa tidak bubar. Semua hanya berdiri dalam diam, menyaksikan cahaya langit yang seakan mengingatkan, Allah sedang menyaksikan perjuangan mereka. Setelah benturan yang menegangkan di Jakarta, dunia maya benar-benar meledak. Video Raka berdiri menghadang Barakuda, dengan wajah basah air mata dan asap gas air mata di sekelilingnya, tersebar luas. Potongan gambar cahaya langit yang jatuh di atas massa juga viral, membuat jutaan orang berspekulasi. Apakah itu tanda kebesaran Allah? Bagi sebagian orang, itu hanyalah kebetulan. Tapi bagi ribuan driver ojol, cahaya itu adalah bukti nyata bahwa Affan tidak mati sia-sia. Affan syahid. Begitu tulis salah seorang driver di media sosial. Allah sudah menunjukkan kekuasaannya. Kita tidak boleh berhenti, tulis yang lain. Tagar keadilan untuk Affan berganti menjadi Affan syahid. Dalam hitungan jam, dukungan dari luar Jakarta mulai bermunculan. Di Surabaya, ribuan driver berkumpul di depan kantor gubernur,
menggelar doa bersama sambil membawa poster Affan. Di Bandung, konvoi ratusan motor ojol berjalan perlahan menyusuri jalanan kota, menyalakan lampu hazard sebagai tanda duka. Di Medan, Makassar, hingga Balikpapan, aksi serupa bermunculan, semuanya menggemakan nama yang sama, Affan. Sementara itu, Raka hampir tidak tidur. Tubuhnya lelah, tapi pikirannya terus berputar. Di base camp, ia duduk termenung menatap foto Affan yang ditempel di dinding. Foto itu sederhana. Affan dengan senyum khasnya, mengenakan jaket ojol yang sudah lusuh. "Kenapa kau bisa sekuat itu, Fan?" bisiknya lirih. "Aku ini cuma manusia biasa. Aku takut, Fan. Aku takut kalau semua ini akan berakhir dengan sia-sia." Suara pintu diketuk. Damar masuk sambil membawa kopi panas. "Kau belum tidur, Rak? Wajahmu pucat." Raka tersenyum tipis. "Tidak bisa tidur, Mar. Setiap kali aku pejamkan mata, aku lihat wajah Affan. Aku dengar suara barakuda itu lagi." Damar duduk di sampingnya, menghela napas panjang. "Aku tahu rasanya, Rak. Tapi lihatlah apa yang terjadi. Namanya sekarang ada di seluruh negeri. Orang-orang yang bahkan tidak pernah kenal dia, sekarang mendoakan dia. Itu bukan hal kecil." "Justru itu yang aku takutkan," balas Raka. "Kalau semakin besar, semakin banyak orang yang bisa jadi korban. Aku tidak sanggup lihat ada orang lain yang meninggal." Damar menepuk pundaknya. "Kau tidak sendirian. Kita semua di sini karena percaya Affan tidak mati sia-sia. Kalau kita berhenti sekarang, justru itulah yang membuatnya sia-sia." Hari berikutnya, aksi solidaritas meluas. Di Jakarta, meski aparat berusaha menutup jalan-jalan utama, ribuan driver tetap menemukan cara untuk berkumpul. Mereka menyebar di berbagai titik, dari Sudirman hingga Slipi, dari Cawang hingga Senen. Tidak ada lagi orasi keras. Mereka hanya duduk bersila, melantunkan doa dan syalawat. Yang mengejutkan, bukan hanya driver ojol yang hadir. Mahasiswa ikut duduk bersama mereka. Buruh pabrik yang sedang mogok kerja juga datang membawa spanduk. Pedagang kecil ikut menyumbang air minum dan makanan. "Affan adalah kita," teriak seorang mahasiswa dalam orasi singkat. "Ia adalah simbol rakyat kecil yang diperlakukan sewenang-wenang. Kalau hari ini kita diam, besok kita yang akan diinjak." Sorak-sorai pecah. Air mata banyak yang jatuh. Bukan hanya karena Affan, tapi karena semua orang merasa pernah merasakan ketidakadilan yang sama. Di tengah gelombang dukungan ini, pemerintah mulai panik. Di ruang-ruang rapat yang tertutup, para pejabat saling menyalahkan. Ada yang mendesak untuk meminta maaf secara terbuka. Ada pula yang bersikeras bahwa jika mereka minta maaf, itu berarti mengakui kesalahan fatal aparat. "Kalau kita minta maaf, masa akan semakin berani," kata seorang pejabat. "Tapi kalau kita terus keras, bisa meledak jadi kerusuhan nasional," balas yang lain. Perdebatan tidak kunjung selesai. Sementara itu, tekanan publik semakin besar. Media internasional mulai meliput. Foto Affan muncul di portal berita asing dengan judul "A Food Courier Crushed by Armored Vehicle, The Spark of Indonesian Protests." Di malam yang tenang, Raka kembali berkumpul dengan para driver inti. Mereka duduk melingkar. Sebagian wajah masih lelah, sebagian lain penuh semangat. "Kawan-kawan," Raka memulai, "aku tahu ini tidak mudah. Kita menghadapi sesuatu yang jauh lebih besar dari kita. Tapi lihatlah apa yang sudah kita lakukan. Dari Sabang sampai Merauke, semua orang menyebut nama Affan." "Ya," seru seorang driver muda. "Nama Affan kini jadi bendera kita. Tapi ingat," lanjut Raka dengan suara bergetar, "bendera ini harus tetap bersih. Jangan biarkan darah lagi tumpah. Kalau kita melawan dengan kebencian, maka kita tidak beda dengan mereka yang menindas." Suasana ruangan hening. Hanya terdengar suara kipas angin berderit di sudut ruangan. Damar lalu angkat bicara. "Besok kita gelar doa akbar. Tidak ada teriakan, tidak ada bentrokan. Hanya doa, syalawat, dan bunga. Kita akan undang ustadz itu untuk memimpin." Semua mengangguk setuju. Keesokan harinya, doa akbar benar-benar digelar.
Ribuan driver duduk rapi di sepanjang jalan protokol Jakarta. Tidak ada suara teriakan, hanya lantunan doa yang lembut dan syahdu. Warga sekitar ikut menonton, sebagian ikut duduk, sebagian lagi meneteskan air mata. Aparat yang berjaga di seberang jalan tampak bingung. Mereka sudah siap dengan tameng dan gas air mata. Tapi yang mereka hadapi adalah ribuan orang yang hanya berdoa sambil menundukkan kepala. Dan lagi-lagi, sesuatu yang tak terduga terjadi. Langit Jakarta sore itu berubah jingga. Awan membentuk celah besar, seolah membuka jalan bagi cahaya matahari yang jatuh tepat di tengah-tengah kerumunan doa. Orang-orang spontan bersorak lirih. Ada yang berteriak, "Itu pertanda Allah bersama kita." Seorang aparat yang berdiri di barisan depan bahkan tanpa gemetar, meletakkan tamengnya dan berbisik kepada rekannya, "Aku tidak sanggup lagi, aku merasa kita sedang melawan doa." Hari itu, doa akbar bukan hanya menguatkan para driver, tapi juga mengguncang hati banyak orang yang sebelumnya diam. Perlahan tapi pasti, nama Affan berubah dari sekadar simbol duka menjadi nyala api perjuangan yang menyebar ke seluruh negeri. Jakarta tidak pernah benar-benar tidur, tapi malam itu terasa berbeda. Di setiap sudut jalan, puluhan bahkan ratusan driver ojol masih berkumpul. Sebagian duduk bersila sambil berdoa, sebagian lain menempelkan poster wajah Affan di tiang listrik, tembok, dan pagar besi. Wajah Affan ada di mana-mana. Dengan senyum tenang dan tatapan sederhana, fotonya seolah menjadi pengingat keras bahwa seorang anak bangsa telah dikorbankan. Di balik papan, ribuan driver memenuhi lapangan Merdeka. Di Bandung, lautan manusia berwarna hijau jaket ojol berjalan pelan sambil membawa bunga. Di Surabaya, mahasiswa bergabung, mengibarkan spanduk besar bertuliskan, "Affan adalah kita." Media massa tidak lagi bisa dikendalikan. Semua televisi, meski dengan bahasa hati-hati, menayangkan gelombang aksi. Sementara itu, di media sosial, nama Affan menembus trending dunia. Di sebuah gedung tinggi di pusat Jakarta, rapat darurat digelar. Para pejabat duduk melingkar, wajah mereka tegang. Situasi sudah tak terkendali. Suara salah satu menteri memecah keheningan. Jika aksi ini terus meluas, kita bisa kehilangan kendali politik. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Kalau kita minta maaf, kita dianggap lemah. Kalau kita terus keras, rakyat akan semakin marah, bantah pejabat lain. Seorang jenderal yang duduk di ujung meja mengetuk-ngetuk jarinya. "Saya sudah bilang sejak awal, jangan biarkan kasus Affan jadi besar. Tapi sekarang sudah terlambat. Video itu sudah menembus batas. Bahkan pasukan kita sendiri mulai goyah." "Bagaimana maksudmu?" tanya seorang pejabat sipil. Jenderal itu menatap tajam. Beberapa prajurit di lapangan menolak perintah untuk menyerang. Ada yang meletakkan tameng, ada yang ikut duduk bersama massa. Kalau ini dibiarkan, kita tidak hanya berhadapan dengan rakyat, tapi juga perpecahan di tubuh aparat. Suasana rapat semakin mencekam. Tidak ada keputusan yang jelas. Semua saling menatap dengan rasa takut yang sama. Indonesia sedang berdiri di tepi jurang. Sementara itu, di basecamp para driver, Raka dan rekan-rekannya menerima kabar mengejutkan. Seorang pemuda datang dengan napas terengah. "Rak, Damar, kabar besar. Ada aparat yang membelot." Mereka meninggalkan barisan dan bergabung dengan massa doa di Senayan. Aku lihat sendiri, ada yang melepaskan helmnya, ada yang ikut menangis. Ruangan bergemuruh. Beberapa driver bersorak, sebagian lain tertegun. Raka terdiam cukup lama, lalu berkata dengan suara berat, "Kalau benar aparat mulai berpihak pada rakyat, ini bukan sekadar protes lagi. Ini bisa jadi gelombang besar yang tidak bisa dibendung." Damar menepuk pundaknya. "Bukankah ini yang kita tunggu, Rak? Bukankah ini jawaban dari semua doa kita? Tapi semakin besar gelombang, semakin besar pula kemungkinan kita dihancurkan. Kita berhadapan dengan kekuasaan yang tidak segan menumpahkan darah." Mereka semua terdiam, menyadari betul ucapan Raka. Hari berikutnya, Jakarta lumpuh. Jalan-jalan utama dipenuhi massa. Bukan hanya driver ojol, tapi juga mahasiswa, buruh, emak-emak, pedagang kaki lima, bahkan karyawan kantor yang turun dengan pakaian rapi. Gelombang manusia itu bergerak seperti lautan, tenang tapi dahsyat.
Mereka tidak teriak-teriak, hanya membawa bunga, doa, dan poster Affan. Di sisi lain, aparat bersenjata lengkap sudah berbaris. Tameng, gas air mata, hingga senapan laras panjang siap digunakan. Tetapi di wajah sebagian besar prajurit, tampak keraguan. Mereka bukan hanya melihat massa, mereka melihat saudara, tetangga, bahkan mungkin keluarga mereka sendiri. Salah seorang aparat muda berbisik kepada rekannya, "Kau tahu, kakakku juga driver. Aku tidak sanggup menembak orang-orang ini." Rekannya menunduk, menggenggam senjata dengan tangan gemetar. Di tengah ketegangan itu, suara azan berkumandang dari sebuah masjid kecil di tepi jalan. Ribuan orang spontan berhenti, melepas alas kaki, dan berbaris untuk salat berjamaah. Barisan massa yang tadinya rapat berubah menjadi saf-saf panjang, rapi, teratur, penuh kehusyukan. Pemandangan itu membuat banyak aparat kehilangan pegangan. Beberapa ikut melepas helm, menunduk, lalu ikut salat di barisan paling belakang. Air mata menetes di banyak wajah. Bukan hanya di pihak massa, tapi juga di pihak aparat. Untuk sesaat, perbedaan menghilang. Yang tersisa hanyalah manusia-manusia yang sama-sama takut kepada Tuhan. Di sebuah rumah sederhana, Ibu Affan menonton semua ini lewat televisi butut. Matanya berkaca-kaca, tangannya meremas sajadah yang sejak kemarin tidak pernah lepas dari pangkuannya. "Ya Allah," doanya lirih, "jika anakku harus Engkau ambil untuk membangunkan negeri ini, terimalah dia sebagai syahid. Tapi lindungilah mereka yang berjuang di jalan MU. Jangan biarkan lebih banyak darah tertumpah." Suara tangisnya pecah, bercampur dengan suara 2 jutaan orang di luar sana. Malamnya, basecamp driver kembali ramai. Raka mendapat kabar dari seorang wartawan. "Rak," katanya dengan wajah serius, "kau harus tahu. Ada kabar pemerintah berencana menurunkan pasukan tambahan dari luar kota. Jika mereka benar-benar diturunkan, bentrokan tidak bisa dihindari. Kali ini bisa jatuh korban jauh lebih banyak." Raka terdiam, jantungnya berdegup keras. Jadi mereka benar-benar memilih jalan kekerasan. Wartawan itu menunduk. "Aku dengar, ada 2 kubu di dalam. Sebagian ingin minta maaf, sebagian ingin menghancurkan kalian dengan kekuatan penuh. Aku tidak tahu siapa yang akan menang." Raka menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ia merasa dunia di sekitarnya semakin berat, seolah-olah bahunya harus menanggung seluruh negeri. "Fen, apa yang harus kulakukan?" gumamnya lirih. Dan malam itu, di tengah kebimbangan, ia kembali bermimpi. Dalam mimpinya, Affan berdiri di sebuah jalan panjang yang diterangi cahaya. Wajahnya tersenyum tenang. "Jangan takut, Rak," suara Affan bergema. "Kau tidak sendirian. Jika kau mundur, semua ini akan padam. Tapi jika kau maju, negeri ini bisa terlahir kembali." Raka terbangun dengan napas tersengal. Air mata jatuh di pipinya. Ia tahu, keputusan besar menunggunya esok hari. Fajar merekah di atas Jakarta dengan warna merah pucat, seolah langit ikut merasakan beban berat di bumi. Jalan-jalan ibu kota sudah tidak lagi normal, dipenuhi ribuan orang, tenda darurat, poster Affan, dan doa yang tidak pernah berhenti. Kabar menegangkan datang sejak subuh. Puluhan truk tentara dari luar kota memasuki Jakarta. Rantai baja kendaraan tempur bergemuruh, menimbulkan getaran di aspal dan dada siapapun yang mendengar. Massa bergidik, sebagian mulai ketakutan, tapi tak seorang pun beranjak. Mereka sudah terlalu jauh untuk kembali. Di depan gedung DPR, lautan manusia bergerak rapat. Raka berdiri di atas sebuah mobil bak terbuka. Wajahnya pucat tapi sorot matanya membara. "Kawan-kawan," teriaknya dengan pengeras suara. "Mereka datang dengan senjata. Tapi ingatlah, senjata tidak bisa membunuh kebenaran. Affan sudah mengajarkan kita, jangan takut pada kekuasaan manusia. Takutlah hanya pada Tuhan yang Maha Besar." Sorak massa meledak. Ribuan tangan terangkat, poster Affan berkibar di udara. Tapi sorak itu segera reda ketika dari kejauhan, barisan pasukan tambahan terlihat. Berlapis tameng, helm, gas air mata, kendaraan lapis baja, hingga water cannon. Barisan itu membentang seperti tembok besi yang siap menggulung siapapun yang menghalangi. Ketegangan terasa memuncak.
Beberapa mahasiswa di barisan depan mulai menyalakan lilin, meletakkannya di aspal. Emak-emak yang ikut aksi justru maju ke depan, menenteng bunga mawar putih. Salah satu ibu berseru lantang, "Kami tidak takut. Anak kami mati karena kalian, dan kami tidak akan mundur." Tangis bercampur dengan teriakan doa. Di sisi lain, seorang komandan pasukan memberi aba-aba. "Siap siaga. Jangan ada yang bergerak sebelum perintah keluar." Namun wajah-wajah prajurit di balik tameng itu jelas ragu. Beberapa menunduk, beberapa melirik ke arah massa dengan mata berkaca-kaca. "Pak, mereka bukan musuh," bisik seorang prajurit muda pada komandannya. Komandan itu menggertakkan giginya. "Diam. Jalankan perintah." Massa semakin rapat, doa semakin keras. Raka turun dari mobil, maju ke barisan depan. Tubuhnya gemetar, tapi langkahnya mantap. "Kalau mereka menembak, biar aku yang pertama kena," bisiknya pada dirinya sendiri. Damar, yang berdiri di sampingnya, menahan bahunya. "Rak, kau gila? Kalau kau mati, siapa yang pimpin kami?" Raka menoleh, menatap sahabatnya itu. "Kalau itu harga yang harus kubayar, aku rela." Tiba-tiba, langit yang semula mendung berubah aneh. Angin kencang berhembus, debu berputar-putar. Suara gemuruh terdengar, bukan dari kendaraan, tapi dari langit. Semua orang mendongak. Awan hitam menebal, berputar seperti pusaran. Dari tengahnya, cahaya putih menembus, sangat terang hingga membuat mata perih. Suasana hening. Pasukan yang tadinya siap menyerang, massa yang tadinya siap mati, semua terdiam terpaku. Dari cahaya itu, sosok-sosok besar perlahan muncul. Tinggi menjulang, wajah bercahaya, sayap putih membentang hingga menutupi separuh langit. Suara gaung menggema, lembut tapi menggetarkan bumi. "Jangan takut, wahai hamba-hamba Allah. Sesungguhnya yang zalim akan tumbang, dan yang sabar akan ditinggikan." Ribuan orang menjerit, sebagian sujud menangis, sebagian berteriak, "Allahu Akbar," berulang kali. Raka sendiri terjatuh berlutut, tubuhnya gemetar. Air mata deras mengalir. Ia sadar, ini bukan sekadar perjuangan sosial. Ini adalah perjuangan spiritual. Pasukan aparat kacau. Sebagian melempar tameng, berlari, menjerit ketakutan. Sebagian justru menjatuhkan senjata dan ikut bersujud bersama massa. Komandan yang tadi memberi aba-aba, kini berdiri kaku, wajahnya pucat pasi. Tangannya gemetar memegang pengeras suara, tapi tidak satu kata pun keluar. Sementara itu, massa semakin larut dalam takbir dan doa. Sosok malaikat yang bercahaya itu menurunkan pandangan ke arah mereka. Dari langit terdengar suara lagi, kali ini lebih lembut, seolah menyentuh hati setiap manusia. "Syahid kalian bukan sia-sia. Affan bukan mati, ia hidup di sisi kami. Bangkitlah wahai umat, jadikan darahnya cahaya bagi negeri ini." Nama Affan menggema di udara, 1000 kali lipat lebih kuat daripada teriakan manusia. Cahaya itu perlahan surut, sayap-sayap putih itu menutup, dan langit kembali normal. Hanya tersisa ketegangan, isak tangis, dan keyakinan yang semakin kokoh. Malam itu, Jakarta berubah. Tidak ada bentrokan. Tidak ada tembakan. Yang ada hanya manusia-manusia yang sama-sama terdiam, menyadari bahwa mereka baru saja menyaksikan sesuatu yang jauh di luar logika. Raka berdiri dengan mata masih basah. Ia menatap ke arah langit yang baru saja ditembus cahaya. "Fen," bisiknya, "aku tahu kau tidak mati sia-sia." Esok harinya, dunia internasional geger. Video malaikat yang muncul di atas langit Jakarta viral di seluruh dunia. Ada yang percaya, ada yang skeptis, tapi jutaan orang bersumpah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Dan sejak hari itu, nama Affan tidak hanya menjadi simbol perlawanan, tapi juga menjadi lambang harapan baru bagi negeri yang hampir runtuh. Hari itu, setelah pemakaman Affan yang penuh air mata dan keajaiban malaikat bercahaya, seluruh rakyat Jakarta seakan menemukan arah baru. Mereka tidak lagi hanya melihat Affan sebagai korban, tapi sebagai simbol kebangkitan. Di jalan-jalan, di warung kopi, di terminal, di masjid, bahkan di rumah-rumah kecil di gang sempit, satu nama terus dibicarakan, Affan. Ia bukan pejabat, bukan orang besar,
Tapi Allah menunjukkan tanda bahwa kematiannya bukanlah sia-sia. Ustaz Hasan, yang menyaksikan sendiri malaikat hadir di pemakaman itu, berkata dengan suara bergetar, "Wahai umat, jangan biarkan perjuangan Affan terhenti di liang kubur." Malaikat datang bukan sekadar penghibur, tapi pengingat bahwa keadilan harus ditegakkan. Jika pemerintah dan wakil rakyat terus menutup mata, maka kalianlah yang harus membuka jalan kebenaran. Kata-kata itu bagai api yang menyambar bensin. Rakyat yang sebelumnya hanya berani marah di media sosial kini mulai turun ke jalan. Bukan lagi sekadar protes kecil, melainkan gelombang besar yang menuntut perubahan nyata. Hikmah yang terungkap. Ada 3 hikmah yang membakar semangat rakyat hingga mereka bersumpah untuk menggulingkan DPR. DPR tak lagi suara rakyat. Mereka sadar, gedung megah itu sudah lama bukan rumah aspirasi, melainkan rumah dagang kepentingan. Suara rakyat kecil terkubur di bawah meja lobi dan uang sogokan. Hikmah dari wafatnya Affan membuat rakyat berani berkata, jika rumah rakyat sudah jadi sarang setan, maka wajib disucikan. Darah tak boleh tumpah sia-sia. Affan sudah tiada, tapi setiap tetes darahnya menjadi sumpah. Tidak boleh ada lagi rakyat yang mati sia-sia di tangan penguasa dan aparat. Dari hikmah itu, rakyat bertekad untuk mengganti sistem busuk dengan tatanan baru yang benar-benar berpihak pada keadilan. Malaikat menjadi saksi. Kehadiran 50 malaikat di pemakaman menjadi bukti bahwa perjuangan ini diri dari langit. Jika langit saja turun tangan, mengapa rakyat harus takut? Hikmah terbesar bukan sekadar kesedihan, tapi keyakinan bahwa keadilan akan menang bila mereka bersatu. Seruan bangkit. Esoknya, ribuan ojol, mahasiswa, buruh, petani, dan rakyat jelata mulai berbondong-bondong mendatangi gedung DPR. Bukan lagi dengan sekadar spanduk tuntutan, melainkan dengan sumpah persaudaraan, kami datang bukan untuk meminta, tapi untuk mengambil kembali hak kami. Raka, yang sejak awal menjadi saksi perjalanan ini, berdiri di depan massa. Dengan suara lantang ia berkata, Affan sudah memberikan nyawanya untuk membuka mata kita semua. Kini giliran kita menjaga amanah itu. Jangan biarkan DPR duduk manis di kursi empuk mereka sementara rakyat digilas di jalanan. Jika mereka tak lagi pantas mewakili, maka mereka harus digulingkan. Sorakan rakyat bergemuruh. Jakarta bergetar. Sejarah baru siap ditulis. Langit Jakarta sore itu berwarna kelabu. Awan bergulung, seakan ikut menahan napas menyaksikan lautan manusia yang berbondong-bondong menuju gedung DPR. Jalanan dipenuhi ribuan motor ojol, bendera-bendera mahasiswa, spanduk buruh, dan suara lantang rakyat yang bergemuruh bagai ombak menghantam karang. Affan tidak mati sia-sia. DPR harus tumbang. Rakyat bersatu, tak bisa dikalahkan. Teriakan itu menggema, menyayat udara. Gedung DPR yang megah dengan pagar tinggi dan kawat berduri kini, terasa kecil dibandingkan gelombang manusia yang mengepung dari segala arah. Api di dada rakyat. Sejak keajaiban malaikat di pemakaman Affan, rakyat tidak lagi takut. Setiap orang yang hadir merasa membawa amanah. Bahkan para ibu rumah tangga keluar dari dapur, membawa nasi bungkus dan air minum untuk para demonstran. Para sopir angkot, pedagang kaki lima, dan guru honorer ikut turun ke jalan. Ustaz Hasan berdiri di atas sebuah mobil pick-up. Suaranya bergetar namun penuh wibawa. Hari ini kita bukan sekadar protes. Hari ini kita menagih janji suci mereka yang duduk di kursi kekuasaan. Jika mereka menutup telinga, kita buka paksa pintu. Jika mereka menutup hati, kita dobrak dengan suara rakyat. Kerumunan menjawab dengan pekikan takbir yang menggema. Benteng kekuasaan. Brimo berbaris dengan tameng dan gas air mata. Mobil-mobil taktis, termasuk Barakuda, berjajar menghalangi gerbang utama. Ironis, kendaraan yang pernah melindas Affan kini berdiri lagi di hadapan rakyat yang menuntut keadilan untuknya. Raka yang berada di barisan depan menggenggam megafon. Wajahnya penuh amarah bercampur air mata. Affan mati di bawah roda besi itu. Sekarang kita yang hidup akan menuntaskan perjuangannya. Jangan mundur. Rakyat lebih kuat dari baja mereka. Sorakan massa mengguncang tanah. Suara ribuan orang bersatu menjadi satu pekikan perlawanan. Pertempuran hati dan nyali. Brimob mulai menembakkan gas air mata. Jalanan penuh asap, orang-orang terbatuk,
mata perih, namun tak ada yang mundur. Para ojol membuka jaket mereka, membagikan masker ke rakyat. Mahasiswa berlari ke depan dengan bendera-bendera merah putih dan spanduk bertuliskan, DPR Hianat Rakyat. Di tengah kekacauan, sesuatu terjadi. Awan gelap perlahan terbelah, cahaya lembut turun, meski hanya sesaat. Sebagian rakyat mengangkat tangan, yakin bahwa langit kembali menunjukkan tanda. Seorang ibu berteriak dengan lantang sambil mengangkat foto Afan. Anakku mati di bawah ban mereka. Hari ini aku tidak takut lagi. Kalian bisa tembak kami, tapi suara rakyat tidak bisa kalian bunuh. Tangis pecah, tapi bukan tangis ketakutan. Itu tangis keberanian, tangis perlawanan. Pintu yang retak. Gelombang manusia semakin menekan. Pagar besi DPR bergetar, lalu mulai roboh. Satu demi satu rakyat masuk ke halaman, meski gas air mata dan semprotan air terus menghantam. Para aparat, meski terlatih, mulai mundur melihat jumlah rakyat yang tak terbendung. Raka berdiri di depan, wajahnya penuh debu dan air mata, tapi matanya menyala. Hari ini kita buktikan. Gedung itu milik rakyat, bukan boneka penguasa. Kita rebut kembali DPR. Dan benar, malam itu, ribuan rakyat memenuhi halaman DPR. Mereka mengibarkan bendera merah putih di atas gedung, mengganti papan nama dengan tulisan cat semprot, Rumah Rakyat. Hikmah terakhir. Dari peristiwa itu, semua orang sadar, wafatnya Afan bukan sekadar tragedi, tapi awal kebangkitan. Malaikat yang hadir di pemakaman bukan hanya membawa kabar gembira, tapi juga menjadi saksi bahwa perjuangan ini mendapat restu dari langit. Hikmahnya jelas. Jika DPR berkhianat, maka rakyat berhak menggulingkannya. Jika hukum lumpuh, maka suara rakyatlah yang menjadi hukum tertinggi. Jika seorang ojol biasa bisa menjadi simbol kebangkitan, maka tidak ada alasan bagi rakyat untuk diam. Dan malam itu, di depan gedung yang dulu mereka anggap tak tersentuh, rakyat bersumpah dengan satu suara. DPR telah runtuh. Rakyat berkuasa.